Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Dwi Putri dari CGP Angkatan 6 Kota Padang Panjang. Saat ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, saya saat ini bersama dengan Ustadz Dino untuk melakukan pra-observasi. Baik, Assalamualaikum Ustadz Dino. Waalaikumsalam Zah. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik Zah. Nah, terima kasih Ustadz Dino telah datang ke ruangan ini bersama Ana untuk melakukan pra-observasi seperti yang Ana sampaikan sebelumnya, bahwa Ana akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, di mana tahapannya ada pra-observasi, lalu observasi di kelas, dan dilanjutkan dengan pasca observasi nanti. Nah, untuk hari ini Ustadz Dino ada waktu ya? Ya, Alhamdulillah waktu luang Zah. Ya, terima kasih Ustadz Dino. Nah, baik kita mulai ya Ustadz Dino. Ya, silakan Zah. Ustadz Dino mengajar apa ya dan di kelas berapa? Ana mengajar mata pelajaran pendidikan Quran hadis Zah di lokal kelas 8. Oh, di kelas 8. Baik. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja Ustadz Dino. Di pra-observasi ini, dari percakapan kita nanti beberapa menit ke depan, apa sih yang Ustadz Dino inginkan gitu? Yang Ana inginkan Zah, tentu Ana sebagai pendidik, tentu yang Ana harapkan, yang Ana inginkan ini, yang ingin Ana impikan itu nanti setelah percakapan kita ini dapatlah intinya menambah kemampuan Anas sebagai pendidik. Intinya apa, dapat mengembangkan kompetensi anak yang ada dalam diri Anas sebagai pendidik atau itu. Iya, semoga ya saat percakapan kita nanti sedikit banyaknya menambahlah kompetensi kita sebagai guru. Iya, gitu. betul. Nah, nanti waktu kita akan observasi itu materi apa sih yang akan Ustaz sampaikan? Untuk materi itu sendiri nanti yang akan sampaikan itu terkait qanaah. Qanaah. Jadi di kelas 8 materi qanaah. Tujuan pembelajarannya apa ya, Ustaz? Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri pada materi qanaah ini, yang pertama tentu sesuatu mampu nanti memahami betapa pentingnya sifat qanaah itu. Yang kedua, tentu sifat qanaah ini tentu ada dalil yang mendasari hukumnya, dan siswa nanti dapat membaca dan sembari menerjemahkan ayat Al-Quran terkait dengan qanaah ini, yaitu surat Al-Humazah dan At-Takasur. Yang ketiga, tentu nanti siswa itu mampu memahami isi kandungan dari ayat tersebut. Yang terakhir, nanti siswa itu bisa mengaplikasikan bentuk sikap qanaah dalam kehidupan mereka. Tujuan pembelajaran. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian siswa itu memahami pengertian qanaah. Yang kedua, siswa membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan qanaah, lalu mengetahui artinya, isi kandungannya, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mencapai tujuan ini, apa strategi dan langkah-langkah yang Ustaz persiapkan? Nah, untuk strategi yang Anda gunakan nanti, yaitunya strategi active learning. Kenapa Anda gunakan itu? Karena sekarang ini di samping tuntutan kurikulum yang dituntut dalam proses belajar mengajar itu, ya siswa sekarang, keaktifan siswa yang sangat dibutuhkan sekali. Nah, di samping juga guru hanya sebagai ibaratnya sebagai di samping mengawasi juga sebagai fasilitator. Gitu. Nah, untuk mencapai strategi yang menggunakan tadi, langkah-langkah yang Anda gunakan tentu sebelum mengajar itu, yang pertama yang Anda lakukan ialah Anda belum memulai materi, karena Anda berpandangan seperti ini. Kalau pembelajaran itu masuk langsung ke materinya, otomatis nanti materi yang kita sampaikan kurang nyambung gitu. Jadi Anda mencoba Anda pancing dulu sesuatu dengan beberapa pertanyaan, atau nanti Anda tampilkan video lah. Videonya ini berkaitan dengan materi yang disampaikan. Nanti itu tujuannya lah dapat memicu semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran nanti. Itu tujuannya. Itu langkah-langkah yang dapat Anda lakukan nanti lah. Itulah. Jadi di awal nanti Ustadz
memberikan semacam pertanyaan pemantik kah Oh, atau berupa video kah iya, gitu ya untuk memancing pengetahuan awal siswa lah iya, jatuhnya ya. Sehingga siswa bersemangat untuk melaksanakan proses iya, pembelajaran. Nah, benar sekali Ustadz, kalau di sekarang ini siswa memang lebih dituntut aktif iya, ketimbang guru. iya, Jadi betul ya. ini tepat sekali Ustadz gunakan yaitu active learning. Ya, insya Allah. Nah, kemudian kira-kira nanti ketika Ustadz di kelas, apa sih yang menjadi tantangan bagi Ustadz yang akan Ustadz hadapi di kelas kira-kira? Ya, tantangan ibaratnya ya samalah kendala-kendala ya. Mm-mm. Pertama, tantangan dari Anda sebagai pendidik ya. Tentu tantangannya itu bagaimana perasaan itu bisa mengkondisikan suasana kondisi di dalam lokal agar pembelajaran itu berjalan dengan semestinya efektif tentunya Zah. Jadi itu kendalanya Zah, Ya. dari diri Anda. Yang kedua dari peserta didiknya. Peserta didiknya itu tentu kita sama-sama memahami bahwa anak-anak ini berbagai tipe, berbagai karakter. Nah, itulah satu kendala. Contohnya saja, kita menyampaikan materi ini, tapi ada sebagian anak itu ada yang memperhatikan, ada yang tidak, dan ada lagi yang lebih parahnya tidur. Ya gitulah Zah. Iya, iya. Jadi itulah berbagai bentuk kendala nantinya yang eh, rasa-rasanya akan muncul nantinya ketika mengajar. Iya, iya benar. Nah, benar sekali Ustadz. Kita sebenarnya untuk sebagai guru nih, jangan hanya melihat tantangan itu ada di siswa Iya, saja, betul. masalah itu ada di siswa saja. Kita pun sebagai guru hendaknya introspeksi diri juga, Iya. refleksi juga, apakah masalah ada di kita Iya misalnya gitu betul. kan. Nah, benar juga siswa itu mungkin tidak hanya di kelas Ustadz, di Hmm. kelas Anda pun juga gitu. Iya. Ada berbagai macam lah karakter kita temui Iya. pada diri siswa. Nah, untuk menghadapi tantangan dan masalah yang Ustadz sebutkan tadi, apa sih kira-kira ide, strategi, atau kiat-kiat yang muncul dari Ustadz untuk menghadapi masalah tersebut? Yang Anda usahakan dalam memecahkan kendala itu tadi Zah, bentuk problem masalah yang ada di lokal nantinya. Pertama tentu Anda mempersiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya. Persiapan Anda bagaimana Anda itu bisa menguasai dan ibaratnya pengharapan Anda bagaimana pembelajaran itu bisa efektif. Yang kedua dari anak adalah peserta didik ini, siswa ini, solusi yang Anda berikan nanti atau Anda usahakan nanti bagaimana anak itu bisa mengembangkan secara efektif terutama strategi Anda pakai agar nanti siswa ini ya benar-benar aktif di lokal. Itu apa namanya solusinya salah satunya. Oke. Ya. Nah, untuk strategi yang Ustadz persiapkan tadi itu kapan bisa dipersiapkan? Gitu. Untuk menunjang strategi yang anak pakai ini agar berjalan baik dan efektif tentunya, tentu persiapannya sebelum proses pembelajaran, jauh-jauh sebelum proses pembelajaran dilaksanakan itu kan. Bisa jadi 1 hari atau 2 hari sebelum anak mengajar itu ya. Iya, baik Ustaz. Nah, untuk praobservasi kali ini apa sih area yang ingin Ustadz kembangkan gitu untuk diobservasi di kelas nanti? Yang ingin anak kembangkan gitu Zah, karena strategi yang anak pakai ialah active learning, tentunya yang ingin anak kembangkan keaktifan siswa terutama. Gitu Zah, keaktifan Mungkin siswa. iya, kemampuan Ustadz mungkin ya mengelola keaktifan siswa atau membangkitkan keaktifan siswa. Nah, apa indikator keberhasilan dari area ini yang ingin dikembangkan ini? Oke. Indikator keberhasilannya nanti dapat kita lihat secara secara nyatanya di lokal nanti bagaimana setelah menetapkan strategi ini, bagaimana respon dari siswa. Salah satunya nanti akan muncul berbagai bentuk pertanyaan dari siswa. Samping pertanyaan tentu mereka saling berpendapat gitu.
Oke. baik antara anak dan maupun mereka. Oke. Nah, untuk ini kira-kira kapan bisa Ana mengunjungi kelas Ustadz untuk observasi? Insya Allah besok Kamis bisa lah. Besok Jam ya, pagi 1-2. jam 1-2 Iya, insya Allah ya Ustadz ya. insya Allah. Nah, kira-kira apa yang bisa Ustadz persiapkan dalam waktu dekat ini? Yang perlu Anda siapkan tentu rencana anak dalam pembelajaran, lebih tepatnya RPP saja. Yang pertama sekali itu penting Iya. dalam belajar, mengajar. Yang kedua, media yang digunakan. Tentu anak butuh penyaluran berbentuk media nanti, bisa jadi seperti fokus dan lain sebagainya. Karena anak akan menampilkan PowerPoint nanti dalam menyampaikan itu. Oh, pakai PowerPoint ya. Nah, apa saja hal-hal yang Ustadz yang dapat membantu Ustadz lah untuk membuat persiapan yang matang pembelajaran besok? Yes. Untuk persiapan anak besok, nah tentu anak butuh sesuatu yang mendukung bagaimana pembelajaran nantinya itu berjalan dengan baik dan efektif. Tentu anak nanti menggunakan sesuatu media, contohnya fokus gitu ya. Karena menggunakan fokus nanti memerlukan itu ya. Ya, mudah-mudahan besok persiapannya udah matang dan proses PBM-nya berjalan dengan lancar ya, Ustadz. Nah, terakhir nih, kira-kira dari obrolan kita yang lumayan panjang ini, apa sih yang Ustadz dapatkan? Yang pertama, tentu Anda sebagai pendidik, sebagai bahan rujukan atau sebagai prinsip, sebagai patokan bagi anak sebagai pendidik guru di sekolah ini, ketika akan mengajar. Gitu. Bagaimana seorang guru itu bisa mempersiapkan segala sesuatunya itu sebelum kita mengajar di lokal, benar-benar matang dulu. Iya. Terima kasih Ustadz Dino Ya, sudah sama-sama. berbagi waktu dengan Ana. Nah, Ana pun menjadi bertambah pengalaman juga. Ya, mungkin saja Ana menghadapi masalah dan kendala yang sama dengan Ustadz Dino di kelas nanti. Mungkin bisa juga Ana terapkan langkah-langkah yang Ustadz Dino lakukan di kelas. Nah, tetap semangat Ustadz Dino. Selanjutnya mungkin kita akan bertemu di pasca observasi. Ya, siap. Besok kita observasi, lalu kita lanjutkan pasca observasi. Tetap semangat, Ustadz Dino. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, kita cek dari dulu. Sekarang Abdul Aziz, Asga, Arif, langkah demi langkah kehidupan. Acap kali kita iri. Hampir di setiap masalah yang terberat, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang kita sambut bukan bersyukur, melainkan dengan dai berkerut tanda tak puas. Terima kasih Lutfi. Soalan tadi? Boleh, silakan. Jangan pukul nikmat Allah. Yang berkesamaan. Ada yang soal silakan. Jangan selalu memandang orang yang berada di atas kalian, tapi berkenallah orang yang selalu di bawah. Maknanya tersiratnya apa sih makna tersiratnya? Orang yang lebih bersyukur. Bagus nih ya. Silakan Madi. Madi yang yang pernah meremehkan rezeki dari Allah karena rezeki telah jatuh. Semua itu bilang tadi itu pada dasarnya benar ya, apa yang dikatakan itu. Memang betul tak segala tempat diberikan Allah. Patut tak seorang hamba yang kita bersyukur? Betul.
Sekarang ini silakan untuk melakukan kelompok. Pak, bukan aja Pare, silakan disamban. Bukan aja. Ya, ya cepat. Antum buat di kertas itu lembar saja ya. Satu lembar di kertas tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tapi betul dulu. Tentu ada tujuan belajar yang harus kita cari sampai nanti ada benar-benar. Yang pertama apa saja itu? Yang pertama nanti aku memahami terkait dengan makna perilaku kodaan. Yang kedua, nanti aku mampu membaca sembari menerjemahkan dalil terkait dengan sifat kodaan. Sekarang silakan antum masing-masing kelompok 3 kelompok saya bagi. Yang kelompok pertama tugasnya silakan antum cari, antum buat terkait dengan makna toleransi, makna kona'an. Kelompok 2 silakan antum cari terkait dengan membaca, artinya antum tulis ayatnya, antum tulis terjemahannya. Ikhlas. Dah. Kelompok 3 terakhir, kelompok 3 silakan antum buat terkait dengan sekandungannya serta contoh perilaku kona'an. Sekarang silakan dimulai 15 menit. Silakan dimulai. Buat 4. Silakan buat. Dah sekarang. Dah. Dah. Buat cepat. Buat. Aku sudah buat video dan lalu buat ni orang yang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Pengertian kona'an. Mati, perhatikan. Ajukan. Pengertian kona'an. Kona'an adalah sifat yang selalu menerima banyak atau sedikitnya nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Sekali dan tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Isi kandungan surah Al-Muzah yang pertama. Orang yang Lihat. tercela pasti akan celaka. Jangan sampai mengumpulkan harta lalu menyembunyikannya. Perbuatan itu dapat melarikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kona itu berasal dari bahasa Arab. Kona, ya kok tahu? Kona'atan. Ya. Ya, artinya apa? Suka menerima yang dibagikan kepada atau sudah diatur dalam Al-Quran. Kalau sudah ada dasar hukumnya, dalilnya yang mengatur dalam Al-Quran, ibaratnya sikap tidak menerima, dia marah-marah. iya marah-marah dan menentu lah. Sedangkan istilah menentu mau enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Putri, CGP Angkatan 6, Kota Padang Panjang, akan melakukan tahap pasca observasi bersama Ustadz Dino di mata pelajaran PKH kelas 8 SMPIT Al-Hijrah Padang Panjang. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik, Zah. Bagaimana nih perasaan Ustadz setelah diobservasi kemarin? Alhamdulillah, Zah. Ketika diobservasi kemarin, perasaan Ana terutama Zah, perasaan Ana sebagai pendidik merasa diawasi gitu Zah. Ketika mengajar, ya Zah, ketika mengajar merasa diawasi dan tentu kiat Ana untuk mengajar tentu lebih semangat lagi. Bertambah semangat Ana lebih mengajar dan
refleksi untuk anak juga. Bukan hanya semangat itu muncul karena ada yang mengasihi, tetapi juga ketika kita selalu mengajar di lokal, harus semangat dan harus diterapkan apa yang harus diterapkan itu. Oke, Anda juga mengapresiasi nih Ustadz, waktu mengobservasi kemarin sangat terlihat kesabaran Ustadz menghadapi siswa, ketelatenan Ustadz menghadapi siswa gitu, supaya mereka tetap fokus dalam belajar gitu ya Ustadz. Alhamdulillah Zah. Sangat bagus sekali saat kemarin Ya, juga menjadi alhamdulillah, inspirasi buat Anda. Alhamdulillah Zah. Oke, saat di pasca observasi kali ini, apa sih yang ingin Ustadz dapatkan dari percakapan kita? Yang pertama, ya, untuk mendorong anak merubah segala bentuk kekurangan yang dahulu kemarin. Ketika mengajar kemarin, dan harapkan pada sesi kali ini adalah sebuah terobosan atau ide cemerlang atau ide yang baru lah namanya, dalam meningkatkan kompetensi anak memperbaiki kekurangan yang dulu. Oke, mudah-mudahan ya Sat. Baik, apakah pembelajaran kita kemarin di kelas itu sudah sesuai dengan yang Ustadz rencanakan? Alhamdulillah sesuai yang anak rencanakan, sesuai anak yang terapkan sebelum mengajar. Alhamdulillah di lokal berjalan dengan efektif rasanya. Iya, kita kilas balik kemarin, kita kilas balik kembali. Kemarin itu ekspektasinya situasi yang diharapkan seperti apa, Sat? Ya. Yang anak harapkan anak-anak itu aktif dalam belajar. Alhamdulillah mereka aktif. Contohnya saja kemarin ketika anak menerangkan materi, anak-anak itu spontan saja bertanya itu spontanitas saja muncul dari anak-anak. Ya, ini tandanya alhamdulillah apa strategi yang digunakan alhamdulillah sampai. Jadi situasi yang muncul kemarin pas diobservasi di kelas, kenyataannya memang sudah ada yang bertanya ya, Ustadz ya? Alhamdulillah sudah ada yang menanggapi ketika Ustadz menerangkan gitu. Oke, jika kita rank di 1 sampai 100, itu sudah berapa persen sih ketercapaian PBM yang Ustadz inginkan itu? Antara 89-90 Oke, mantap sekali Ustadz. Jadi apa sih yang mempengaruhi itu? Kenapa belum sampai 100% gitu? Ya, kalau kita mencapai 100% tentu yang sempurna itu belum ada menurut Ana Menurut Ana kalau sempurna itu dalam hal mengajar tentu yang dikatakan sempurna belum lagi. Belum lah. Jadi apa yang Jadi mempengaruhi yang mempengaruhinya itu pertama kemarin Ana lihat dari segi Ana itu diri Ana. Ya kurang semangat lah. Nah, mungkin faktornya belum makan. Ya belum makan. Ya agak layu suara. Agak layu sedikit. Ya, itu dah. Jadi memang sebenarnya kita harus siap fisik dan mental gitu ya, Sat ya. Amunisi juga butuh amunisi. Oke, Sat. Jadi apa sih yang sudah baik dari pembelajaran kita di kelas kemarin itu? Yang sudah baik, yang pertama dari segi strategi yang digunakan sudah mulai nampak. Yang kedua dalam hal pengelolaan kelas, alhamdulillah kemarin sudah nampak juga Ya, contohnya saja ketika ada anak yang melakukan kegiatan lain, misalnya tegur, misalnya tegur, itu salah satunya. Oke, benar sekali Sat. Kemarin tuh juga telah nampak langkah-langkahnya itu nampak langkah-langkah kegiatan yang Ustadz rencanakan itu sudah diterapkan di kelas gitu. Lalu apa sih yang perlu diperbaiki menurut Ustadz? Yang perlu diperbaiki itu yang pertama dari segi waktu gitu ya. Waktu, kok masuk anak waktu. Yang pertama dalam hal kemarin itu sudah saksikan kemarin juga, lihat juga. Dalam hal pada saat menayangkan slide PowerPoint itu terkendala gitu Terkendalanya seperti ini. Ketika akan ditayangkan slide PowerPoint, meloading maka itu mengundur waktu Cukup makan waktu lama kemarin tuh. Ya faktornya ialah slide itu berat filenya itu ya.
Jadi mau waktu lama lah, itu salah satu kekurangan kemarin. Yang kedua, dalam hal penerapan sub materi ke kelompok masing-masing. Ya, kemarin itu Ana hanya memberikan sub materi berdasarkan teori yang ada di buku. Nah, sebaiknya kita memberikan suatu bentuk situasi atau problema yang berada di sekitar mereka, yang memicu pemikiran mereka itu dah. Kontekstual ya, Ustaz. Kontekstual, mereka itu bisa berpikir sebagaimana apa yang terjadi di sekitar mereka, gitu dah. Oke. Ada lagi, Ustaz? Mungkin yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki itu ya pertama tadi waktu, yang kedua media, yang ketiga dalam hal pembagian kelompok gitu. Pembagian kelompok. Pembagian kelompok itu penting gitu ya. Kemarin tuh Ana hanya mencoba-coba, oh ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Sebaiknya ya divariasikan lah. Misalnya berhitung. Ya. Yang kedua dalam hal ya, sejadi kita berharap bisa menyenangkan hati siswa juga, bisa juga kita variasikan dengan metode hiburan bagi kelompoknya. Iya, benar sekali. Ya, itu memicu supaya tidak tegang dalam belajar dah. Oke. Itu butuh hiburan juga lah. Iya, jadi memang betul sekali saat anak itu udah belajar dari jam 7 sampai setengah 3 butuh hiburan. Apalagi kita berada di jam 1-2 yang masih penuh semangat gitu ya. Yang masih butuh motivasi untuk belajar semangat. Oke. Apa ide kreatif atau hal baru untuk memperbaiki proses yang sebelumnya itu, Ustaz? Ya. Tentu kalau untuk memperbaiki yang sebelumnya, tentu kita yang pertama dari konsep kekurangan dalam hal mengajar kemarin itu, yang pertama dari segi waktu. Itu Ana lebih memperhatikan lagi dah. Lebih mengefektifkan waktu lagi. Ya, yang kedua dari hal media. Media yang menggunakan kemarin itu mungkin meloding dia. Iya, dalam artian ya gitu aja. Menghambat segalanya, memperlama. Dan itu harus Ana lakukan perubahan untuk agar Ana lebih efektif lah nanti dalam penggunaan media. Oke. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan untuk menerapkan ide-ide kreatif yang tadi itu, Ustaz? Yang pertama tentu yang bisa Ana lakukan, yang harus Ana lakukan tentu merubah sistem dulu ya. Yang pertama merencanakan hal yang baru dan hal yang terbaik lah dalam mengubah kekurangan kemarin. Yang kedua dari sistem mana mengajar, cara mengajar. Oke, baik. Nah, untuk mewujudkan hal itu, siapa atau apa faktor apa yang dapat membantu, Ustaz? Yang bisa membantu Ana dalam hal perubahan itu, ya tentu ketika Ana mengajar, tentu yang mengawasi pada saya itu Ustazah. Ya, tentu Ana berharap kepada Ustazah lah salah satunya Ana bisa nanti berbincang-bincang lah. Mana letak sharing aja kita ya, Ustaz ya. Karena kok Ana bilang seperti itu, karena Ustazah lah yang menyelesaikan secara langsung kan. Ya, ketika mengajar. Mungkin Ana ke guru-guru yang lain, mereka tidak ada ketika mengajar. Baik, jadi memang perlu rasanya bagi kita untuk meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, sharing ilmu gitu ya, Ustaz. Karena kita tahu ilmu itu cepat sekali, dinamis lah sifatnya ya, berubahnya. Kemudian kapan bisa Ustaz mulai lakukan rencana-rencana yang tadi itu? Ya, rencana-rencana yang bisa Ana lakukan artinya apa dah? Yang bisa Ana lakukan itu tentu secepatnya. Iya. Kok secepatnya? Ya, kita sudah tahu kekurangan kita kemarin. Tentu kita tidak mengundur-undur waktu lagi. Benar. Ya, lebih baik secepatnya itu. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Oke. Apa yang bisa Ustaz lakukan setelah sesi ini berakhir? Yang pertama menjadi refleksi bagi diri Ana sebagai pendidik lah. Tuh lebih baik ke depannya. Yang kedua dari segi Ana di lokal, metode cara Ana mengajar, tentu Ana harapkan ya
mendapatkan suatu hal yang baru, ide yang bagus gitu. Menarik sekali Ustadz perbincangan kita, dari bagaimana Ustadz merefleksikan, dari bagaimana Ustadz merencanakan rencana eksekusi tadi, itu menjadi pelajaran juga bagi Ana gitu Ustadz ya. Jadi untuk mengamati perkembangan Ustadz selanjutnya, apa yang harus kita lakukan menurut Ustadz? Yang harus dilakukan ya gitu dah. Apa? Meminta Ana, Be. Oh iya. Karena kita tidak bisa mengamati diri kita sendiri. Gitu kan. Ulang lagi dah. Terima ya. Menarik sekali perbincangan kali ini Ustadz, dari refleksi yang telah Ustadz lakukan tadi, poin-poin yang Ustadz sebutkan tadi, terus rencana untuk mengatasi perbaikan, eksekusi yang Ustadz rencanakan, itu rasanya menjadi pelajaran juga buat Ana, dan itu bisa menjadi perbaikan untuk Ustadz juga tentunya ya kan Ustadz. Nah, untuk mengamati perkembangan Ustadz, menurut Ustadz apa sih yang harus dilakukan? Ya, tentu kalau hal mengamati, tentu Anda tidak bisa mengamati diri Anda sendiri. Tentu Anda butuh orang gitu lah, atau subjek lah, yang mengamati, yang menilai Anda dalam hal mengajar. Tentu Anda butuh bantuan saja pribadi kan, dalam hal mengamati diri Anda. Oke, boleh ya, gitu, ya. Nah, untuk itu nih, kompetensi atau apa sih yang Ustadz inginkan untuk ditingkatkan di pertemuan berikutnya? Tentu ini lebih mengarah kepada bagaimana cara mengajar di lokal itu ya. Bagaimana anak bagi suatu kelompok itu berdasarkan, bisa jadi nanti berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Ya. Jadi anak tidak boleh seperti itu lagi. Oh ini kelompok itu. Oke, siap. Mungkin lebih ke pengelolaan diskusi gitu ya Ustaz. Baik. Siap Ustaz, insyaallah. Amin. Nah, sebelum yang terakhir ini, pandangan baru apa yang muncul dari sesi ini? Iya. Yang pertama tentu Anda sudah melihat dari yang Anda lakukan kemarin, mengajar kemarin, dan ada juga evaluasi dari Ustazah, penilaian dari Ustazah. Tentu pertama ini menjadikan motivasi lah untuk anak perbaikan ke depannya, untuk lebih baik ke depannya. Ya, kita berkaca ke yang sudah-sudah ya, contohnya saja ketika kemarin tuh ada di supervisi oleh kepala sekolah, ada cuman ketika sebelum di supervisi bedanya gitu belum ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak ketika di supervisi sedikit mengambang gitu hanya mempersiapkan bahan ajar saja mungkin ya Ustaz ya. Iya cuman yang gitu ketika pada saat supervisi anak seperti biasa saja dia itu kepala sekolah itu langsung menilai anak saja gitu. Dan ketika selesai langsung selesai gitu. Dan setelah di supervisi tidak ada bentuk feedbacknya gitu tidak ada evaluasi dari yang anak tampilkan dari yang beliau nilai. Itu baik. Saat terakhir apa nih harapan Ustadz untuk kedepannya? Ya, kalau harapan tentu yang pertama menjadi lebih baik ke depannya, yang kedua melakukan apa yang harus dilakukan. Itu aja. Ya, baik Ustadz, semoga apa yang Ustadz harapkan tadi gitu terwujud ya Ustadz ya. Amin. Dengan usaha kita bersama dari waktu kita yang singkat ini, semoga menjadi menambah ilmu kita lah, khazanah kita, wawasan kita gitu, untuk merefleksikan diri kita sendiri ya Ustadz ya, dan merencanakan untuk menjadi guru yang lebih baik lah gitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Dino atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi Ustadz Dino, bermanfaat bagi Anda juga, bermanfaat bagi semua orang gitu Ustadz ya. Baik, demikianlah pasca observasi dengan Ustadz Dino.
Ana jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.